Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. Baik, di sini saya akan memulai tentang rangkuman atau ringkasan dari kasus korupsi 271 triliun ini. Kita mulai dari awal kasus korupsi pertama 271 triliun ini dimulai dari seseorang bernama Harvey Moise, di mana beliau adalah seorang pengusaha yang bisnisnya sangat banyak. Beliau adalah komisaris di perusahaan tambang batu bara hingga pemegang saham di perusahaan timah RBT. Awal mula di tahun 2018 sampai 2019, Harvey Moise ini selaku perwakilan perusahaan timah RBT berkomunikasi dengan salah satu direktur utama PT Timah saat itu yang bernama Rizar Pahlavi Tabrani. Harvey Moise berkomunikasi yaitu meminta izin untuk dibantu mengoperasikan tambang liarnya. Lalu Rizar Pahlavi ini memberikan izin. Nah, disitulah lampu hijau untuk perusahaan Harvey Moise sendiri, yaitu perusahaan RBT, untuk melakukan pertambangan ilegal. Lalu PT Timah Tbk bersedia dengan dahlil sewa menyewa alat processing timah kepada Harvey Moise untuk kelancaran proyek ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Lalu Harvey Moise di sini tidak bekerja secara sendirian. Dia kemudian mengajak perusahaan-perusahaan smelter seperti PT SIP, CV SIP, PT SBS, dan PT TIN. Lalu tiap keuntungan dari smelter tersebut harus disisihkan untuk Harvey Moise dan kolega-koleganya di sini. Lalu bagaimana sih Harvey Moise menyembunyikan pendanaan atau penyetoran ini sehingga terlihat sangat rapih? Nah, Harvey Moise di sini menyamarkan distribusi setorannya menjadi dana CSR di PT QSE, yang dimana PT ini difasilitasi oleh Helena Lim. Nah, di sini juga awal mula Helena Lim mulai mengikuti jejak Harvey Moise yang akhirnya dijadikan tersangka kedua di kasus korupsi 271 triliun ini. Di atas disebutkan tadi dana CSR, yang dimana dana CSR juga sedikit bebas dan sulit untuk dikontrol. Jadi dana CSR ini gampang disembunyikan atau sering dipakai jadi alat gratifikasi. Lalu mereka juga sudah saling menguatkan dalam hubungan kong kali kongnya antara Harvey Moise dan Helena Lim. Nah, dari sini udah disebutkan namanya money laundering. Mungkin itu saja rangkuman dari korupsi 271 triliun ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menghubungkan materi kasus korupsi 271 triliun ini dengan materi etika bisnis yang sudah kami pelajari. Yang pertama, kita mulai dari moralitas. Seperti yang kita ketahui bahwa moral seseorang itu sangatlah penting, yang dimana dijelaskan dalam buku Velasquez dijelaskan bahwa berintegritas itu sangat baik, tetapi ketidakjujuran itu buruk. Keyakinan ini merupakan standar dari moral tersebut. Nah, di sini Harvey Moise dan Helena Lim memiliki integritas yang sangat tinggi. Mereka cukup dikenal banyak orang, tetapi balik itu semua cara mereka mengintegritaskan dirinya itu salah, yaitu dengan melakukan kecurangan yang merugikan orang lain bahkan negaranya. Tentu saja ini tidak berarti bahwa bertindak berdasarkan kepentingan pribadi selalu salah. Hal ini hanya berarti bahwa ketika kita yakin suatu standar atau norma tertentu, itu yang dimaksud dengan norma moral. Materi yang saya bawakan yang pertama adalah utialisme. Dan sebelum saya akan membahas lebih lanjut ke beritanya, saya menjelaskan apa itu sih utialisme itu. Utialisme adalah filosofi moral yang menilai suatu tindakan dianggap etis jika utilitas total yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan tindakan
yang mungkin dilakukan. Juga menurut Utaisme, etis bisnis dicapai dengan memaksimalkan manfaat bagi konsumen dan masyarakat, menghindari kerugian dan menghasilkan hasil yang positif. Apa sih hubungan antara Utaisme dengan kasus itu? Hubungan seperti yang dilakukan oleh Harvey Moise. Dia melakukan tindakan tersebut didasari atas kemanfaatan bagi orang tertentu tanpa memikirkan dampaknya yang merugikan bagi orang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi judul keadilan dan kebersamaan yang dikaitkan dengan kasus 271 triliun. Keadilan retributif yaitu penerapan hukuman yang adil bagi pelaku kesalahan. Berbeda dengan balas dendam, keadilan retributif tidak bersifat pribadi, hanya ditunjukkan untuk perbuatan salah, memiliki batasan. Terjadilah keadilan retributif dalam kasus Harvey Moise. Itu adalah Harvey dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUP. Yang pertama. Yang kedua, menerapkan hukuman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan keadilan retributif. Dan kesimpulannya, kasus Harvey Moise menunjukkan penerapan keadilan retributif dalam peradilan pidana Indonesia. Keadilan retributif bertujuan untuk menjaga keadilan moral dan menghukum pelaku kesalahan dengan cara yang adil. Lalu kita masuk kepada hak moral. Dalam kasus korupsi ini, hak moral masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab telah dilanggar. Para pelaku korupsi telah melanggar hak moral ini. Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan untuk memiliki pemerintahan yang bekerja demi kepentingan bersama itu semuanya hilang karena adanya kasus korupsi ini. Sehingga hak-hak moral yang dimiliki oleh Harvey Moise dan Helena Lim itu semuanya sudah hilang. Lalu kita masuk ke dalam kebaikan moral. Terdapat 3 ahli yang mengatakan tentang kebaikan moral. Di sini saya ambil filsuf yang bernama Aristoteles, yang dimana mengajarkan beliau memberikan terdapat teori jalan tengah yang diajarkan oleh Aristoteles sendiri. Kita masukkan ke dalam hal yang korupsi 271 triliun ini. Korupsi merupakan jalan tengah, tetapi tidak seperti itu. Melainkan, tindakan yang baik adalah memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran dan integritas dalam pengelolaan dana publik. Lalu, tindakan yang berlebihannya itu seperti korupsi yang dilakukan oleh para pelaku kasus tersebut adalah hal yang sangat ekstrim yang jelas bertentangan dengan kebaikan moral. Jadi, singkatnya, korupsi itu adalah hal yang dilakukan secara berlebihan untuk mengambil jalan tengah. Tetapi, jalan tengah yang dimaksud adalah memegang prinsip-prinsip itu dan berhasil memegang teguh kejujuran dan integritas dalam diri kita.